ada yang 23 ya. Iya. Kan menurut pendapat kan bisa juga. Kemudian yang kunut subuh jalan penjalanan diri. Tarawih itu dia hadisnya 11. Yang hadisnya 23 itu hadisnya mursal, hadisnya terputus dalam tarawihnya, karena dia mengatakan saya melihat pada zaman Umar bin Khattab mereka melakukan sholat 20, makanya selalu disandarkan kepada Umar bin Khattab. Ya, itu ada dalam Al-Muwatta kalau nggak salah. Jadi terputus salah satu sanadnya. Perawinya dia mengatakan, nanti saya datangkan perawinya, saya tidak ingat namanya, tapi dia itu tidak sezaman dengan Umar. Itu banyak dalam hadis seperti, maka ini tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis tentang tarawih itu ada 2. Qiyamul Lail itu pertama hadis Aisyah yang ma'ruf dalam Sahihain, ya kan? Rasulullah Aisyah mengatakan mazal Rasulullah fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rak'ah. Rasulullah tidak menambah dari 11. Yusalli arba'an thalathan fala tas'al an husnihin aw tulihin. Itu Bukhari Muslim. Itu yang 443. Terus hadis Abdullah bin Umar karena Rasulullah sallallahu mathna 22 itu juga ada hadisnya. Sebutkan sampai 11 gitu. Jadi selain itu hadisnya ada maqal. Maqal itu artinya ada sisi lemahnya. Hadis yang paling masyhur tadi yang Bapak sebutkan itu salah satu rawinya, dia itu rawi teratasnya itu tidak bertemu dengan Umar. Dia mengatakan saya dapatkan orang pada zaman Umar sholat 23, tapi dia tidak bertemu Umar. Jadi Umar meninggal, dia baru mengatakan itu. Sudah selesai. Jadi hadisnya tidak kuat juga. Jelas kalau itu artinya segi kuat dan tidaknya. Kalau kunut, satu-satunya dalil yang digunakan oleh yang kunut itu ada hadis Abu Dawud, ya. Rasulullah SAW berdiam sejenak setelah setelah hukum. Itu mungkin satu-satunya yang bisa dijadikan hujjah. Di sini disebutkan Rasulullah apabila bangkit dari ruku dari sholat subuh dia diam sejenak. Itu hadisnya seperti itu. Tapi kalau ditambah ulama di firman hadis itu tidak ada. Itu perkataan ulama. Ulama yang mengatakan bahwa termasuk Imam Syafi'i sendiri, beliau mengatakan tentang kunut subuh. Hadis kunut subuh ini secara umum dikategorikan sebagai hadis syadz. Hadis syadz itu apabila satu perawi menyalahi perawi lain yang banyak. Jadi misalnya saya ngomong di sini kepada Sulaiman, besok bawa pulpen, penghapus, pensil, sama buku. Ini dan semuanya yang di sini ternyata besoknya Selamat bilang, Ustaz nyuruh saya suruh bawa pensil. Jadi nggak sebutin itu pulpen, buku dan penghapus. Maka perkataan Selamat ini dianggap syadz. Syadz itu artinya, sedangkan yang lain banyak, semua bilang, Ustaz bilang bawa pensil, pulpen, penggaris, buku gitu. Tapi Selamat bilang cuma pulpen, namanya hadisnya syadz. Karena Imam Syafi'i hanya seorang yang meriwayatkan karena Rasulullah yaqnutu fi subhi. Rasulullah kunut dalam subuh. Jelas ya?
Sedangkan imam lain seperti Bukhari, Abu Dawud lainnya, karena Rasulullah yaqnutu fil maghrib maghrib subuh. Kemudian riwayat lain dari Anas, masalahnya sahabatnya satu, Anas. Dan riwayat Rasulullah yaqnutu fi subhi, kemudian wal-zuhri, wal-asri, wal-maghrib, wal-isya. Jadi semua sholat seperti itu. Jadi hadis yang khusus dalam subuh, hadisnya syad yang dari riwayat Imam Syafi'i. Ada riwayat Abu Dawud itu bisa dikatakan sahih, tapi tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah SAW membaca doa tersebut. Jadi diam sejenak setelah rukuk. Jadi kalau Allah di ayat itu adalah kunut witir, bukan kunut subuh. Jadi kunut subuh yang ada satunya hadis Abu Dawud yang bisa dikatakan sahih atau hasan itu hanya berdiam sejenak. Jadi Allah diam sudah, nggak angkat tangan, nggak berdoa apa-apa, nggak sujud. Allah. Yes. Ada lagi? Ustaz, kalau kita berbicara masalah bid'ah, mungkin ada sesuatu hal yang sekarang sedang tak berjalan, masalah zakat profesi. Pada zaman Rasulullah mungkin zakat profesi itu tidak ada, karena ini kan ahli katakanlah ahli hukum yang mengatakan bahwa ada zakat profesi untuk para pekerja. Ini kan seolah-olah mengada-ngada, karena para ahli hadis mungkin itu tidak menetapkan hal tersebut, tetapi para ahli tafsir katakanlah ahli hukum itu bisa melakukan hal tersebut. Nah, apakah ini juga bisa dikatakan bid'ah? Baik, ya ini terjadi ini lagi ya. Jadi bentrokan di sini. Iya, memang zakat profesi itu tidak pernah dicontohkan. Ya. Sekalipun ada, dia harus ngikutin aturan. Begitu. Saya belum dapatkan hadis yang kuat menjelaskan bahwa Rasulullah mengambil profesi setiap orang per bulannya. Gak ada. Kalau mau ada, itu harus dianggapnya masuk ke zakat mal, dan itu tetap harus haul, nisab, dan seterusnya. Jadi saya kaitan dengan zakat profesi sampai sekarang belum sepakat ya, karena belum ada satu hadis yang menjelaskan hal itu. Dan apakah itu termasuk bid'ah? Bisa jadi. Itu. Karena ditakutkan nanti jadi salah. Kelahiran sama meninggal. Kalau judul banyak sudah ada yang judul lahir diajarkan, dan juga judul meninggal berada yang miskin yang itu kan sudah diajarkan. Jadi kalau yang dilahirkan itu supaya mengenal pada. Iya. Kalau yang lahir ada hadisnya. Haditsun hasan dia bisa diamalkan ya. Hadis-hadisnya Fatimah ya, anna Rasulullah sallam adzana fi udhunil Hasan wal Husain hina waladathu ummuhu, atau hadis Ali ya, Rasulullah mengadzankan Hasan dan Husain ketika lahir ya, dengan ibunya kepada kedua mereka itu. Jadi ada, kalau pas lahir ada, dan hadisnya Hasan ya, bisa diamalkan. Enggak ada. Itu kan tadi pakai analogi. Itu kan hanya untuk memperlihatkan yang diraja gitu ya. Banyaknya kita samsara. Bukan itu maksudnya di makam itu, di tangan. Kan diajarkan ada juga yang diajarkan itu. Banyak. Tapi itu nggak ada sunnahnya. Baru hal yang baru, nggak ada sunnahnya. Intinya apa ya? Terlepas dari itu, sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul, kalau kita lakukan itu menyulitkan kita. Itu aja. Itu saya yakini sekarang. Terlepas itu dia mau bilang bid'ah atau tidak, dalam saya pandang, kalau dia tidak mau, tapi itu pasti menyusahkan. Misalnya ada orang yang itu tadi contohnya, kemudian ketika orang mati itu ada 7 hari 3 hari gitu kan. Jadi menyusahkan 3 harian itu, jadi orang datang
ngaji itu ngarepin berkat. Akhirnya orang yang dapat musibah dia nggak punya duit, minjem ke orang ya, supaya nanti orang bawa beras bawa, jadi dia minjem, menyusahkan. Satu. Yang kedua, misalnya kalau kita di sana, di tempat saya juga mungkin tempat lain, itu kalau orang mau zakat fitrah itu ada ijab kabul, saya terima gitu. Jadi susah juga misalnya ketika penyembelihan. Jadi bukan yang menyembelih ijab kabul terus ya. Saya serahkan kambing yang berjenggot ini, namanya disebut begini, yang sehat gitu ya, saya terima kambingnya yang berjenggot yang bagus ini. Akhirnya tidak menyembelih pada hari itu, walaupun secara itu boleh, dalam hadis 3 hari boleh, tapi jadi terbengkalai, jadi nyusahin. Yang tadinya kita pengen daging itu segera dimakan, dibagikan, malah terbengkalai karena satu perbuatan yang tidak disunahkan. Banyak sih Pak, banyak contohnya banyak. Ya kita udah terlalu lama hidup di kalangan seperti itu terus Pak. Jika ini nanti merubah drastis memang. Sudah, harus sedikit. Iya. Banyak yang oh saya pun punya penting dari proses ini sedikit malah itu mereka pikiran dari dan bagaimana sebenarnya dari mulai pasal jalan atau apa yang ya zakat fitrah itu kan adanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Itu tadi kalau al-fiqih semuanya pasti mengikuti Ramadan, tapi Imam Abu Hanifah dia tawassa, nggak apa-apa dari awal bulan, karena takut di akhir gitu kan. Makanya kalau memberikan zakat itu ke amil bisa dari sekarang, tapi distribusinya pasti Rasulullah menganjurkannya itu adalah pada malam takbir, setelah matahari terbenam, maka disitulah dibagikan sampai waktu sholat. Sebelum sholat dilakukan itu dibagikan ya. Jadi zakat fitrah itu wajib atas setiap orang muslim yang dia mempunyai kelebihan dari makannya, bukan harta, bukan. Jadi orang miskin pun kalau dia punya beras, dikasih lagi kepada yang lebih miskin. Dia punya beras sekarang gitu kan, kasih lagi. Dan pada dasarnya ya tadi, kalau kita melihat hadis Rasulullah zakat dengan gandum gitu, berarti makanan pokok gitu kan. Berarti kalau di Indonesia beras, kalau di Madura jagung berarti. Ada yang menggantinya dengan uang, itu juga fuqaha yang mengatakan itu. Abu Hanifah mengatakan tidak apa-apa menggantinya, mungkin ada keperluan lain ya, mungkin dia nggak makan beras gitu kan. Jadi tujuan zakat fitrah itu perlu diketahui, zakatul fitri itu agar orang-orang miskin itu tidak kelaparan ketika itu tujuannya. Jadi dia punya yang dimakan ya. Cuman kadang kita ya itu tadi nggak bisa memilih, karena banyak orang-orang itu ngambil zakat dari sini banyak, udah ketimbang buat makan dia beli baju baru ya kan, dapat duit kan. Iya, enggak ada, bebas aja kayak orang asli. Iya sudah nih, udah dikasih langsung kasih aja. Enggak ada masalah. Bisa lewat amil sesuai dengan firman Allah Taala, wal amilina alaihi, bisa langsung. Jadi nggak usah pakai ijab kabul lagi. Saya terima ini berasnya 2,5 liter. Niatnya aja. Banyak, termasuk sholat. Sekarang saya bantah, ada nggak satu hadis saja Rasulullah membaca usolli fardhu maghrib? Nggak ada. Atau nawaitu shoma godin. Mungkin dulu kalau di Jawa, khususnya di kampung saya itu, barangkali kan
bunyi hadisnya kan kalau nggak salah ya, gimana tuh yang perintah sholat itu, sholatan kamu sholat gitu kan, solu kama aitumuni usolli. Nah, kalau di Jawa muni itu kan bunyi, berbunyi lah bunyi usolli. Apa tuh? Bunyinya. Yang bunyi kan enggak itu saya Pak. Bunyi itu yang bunyi. Bersuara. Oh, bersuara. Iya. Oh, jadi bersuara gitu. Bunyinya itu dilafazkan. Kuning Jawa. Kuning orang Jawa tadi. Iya, itu tadi. Jadi intinya gini loh Pak. Jadi kita itu, kalaupun ada fikih, kalau yang jauh jangan diambil gitu. Apalagi itu udah jelas gitu. Kalau masih deket-deket ya, itu masih bisa. Tapi kalau udah jauh seperti itu nyusahin. Dan saya dulu juga mengalami ini, ya. Karena saya dulu pernah hidup dan tinggal bersama mereka dan mengamalkan ini ketika sholat itu usulinya sampai lama, sudah. Tidak kali Bang, Iya, itu saya bilang sesuatu yang tidak ada sunnahnya itu menyulitkan, ya. Itu menyulitkan. Orang baca kan usul farlo ini. itu baca. Iya. Iya, di dalam hati tidak diucapkan, maksudnya ya, karena tidak mungkin ya, maksudnya orang yang ke masjid itu yang nggak sholat gitu, maksudnya mungkin secara logikanya gitu kan, gitu. Mungkin di sini atau orang masuk puasa gitu kan, dia kecuali dia memang main-main gitu. Jadi niat itu Rasul mengatakan malam ibadah siap kalau siap kan begitu. Yang tidak malamnya tidak berniat itu maksudnya bukan baca setiap malam, bukan. Imam Syafi'i memang mengatakan ada hadisnya sahih gitu kan. Maksudnya agar kita selalu niat dalam puasa itu benar-benar. Karena mungkin ada orang yang main-main gitu, saya puasa-puasaan gitu, nanti siang mau nyari air dan lain gitu. Itu maksudnya. Jadi dipahami seperti itu. Tapi di Indonesia ini ya, kalangan Syafi'iyah tetap menganggap bahwa perkataan Rasulullah malam ibadah siam pada siam malahu, barang siapa yang malamnya tidak niat siam maka tidak puasa, itu harus diucapkan. Tapi nggak ada yang diucapkan. Kalau haji kan jelas itu tidak. Jadi bukan itu maksudnya. Baik, hadis yang ke-6 satu lagi ya. Biasa hari ini cukup panjang.